Jadi fokus saya itu meneliti dari tahun 12 sampai 26. Jadi kenapa NU lahir dan kenapa di Surabaya? Itu yang ingin saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini saya berada di perpustakaan PBNU di lantai 2 gedung PBNU. Perpustakaan ini lumayan komplit, terutama untuk beberapa sumber-sumber primer tentang sejarah NU di awal-awal pendirian Nahdlatul Ulama dulu tahun 1926. Oke, tamu kita hari ini adalah Kang Iip Zulkifli Yahya. Terima kasih sudah bersedia hadir di Menjadi Indonesia. Sama-sama, Mas Ivan. Terima kasih. Kang Iip ini adalah salah satu sejarawan prolifik ya, di Nahdlatul Ulama yang menulis banyak sekali tema, banyak sekali topik tentang masa lalu Republik ini. Ya. Dari mulai menulis tentang kesundaan, mulai menulis tentang tokoh-tokoh, ya, hingga menulis tentang NU. Nah, Kang Iip ini dulu mondok di Pacitan, ya, di Termas. Ya. Berapa tahun Kang Iip? Jadi saya mondok di Kerapiak. Oh, sebelumnya di Kerapiak ya, dulu Sanawiyah. Ya? Saya satu tingkat di atas Gus Hilmi yang sekarang anggota DPD. Di Sanawiyah itu saya mengelola majalah dinding An-Nasyad namanya. Masih ingat ya, karena yang pertama mengelola majalah dinding itu ketika saya menjadi ketua OSIS di Kerapiak. Kemudian pindah ke Termas, saya juga mengelola majalah dinding di Termas. Lulus dari Termas sampai Alia? Iya. Di Termas sampai Alia. Kemudian saya pernah beberapa tahun di Wonosobo, karena tadinya akan kuliah di Institut Ilmu Al-Quran. Lalu saya lanjut kuliahnya di Sastra Arab IAIN, Sunan Gunung Jati, Bandung. Oh, di SGD, iya, Sastra Arab. Iya. Ini menarik. Kang Iip S1-nya Sastra Arab, ya. Kemudian kan tidak S2 ya Kang Iip ya? Enggak. Tidak. S1 juga pernah S1 saya. Pernah S1 ya. Artinya minimal sudah percaya diri dengan ijazah S1. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Enggak sempat punya ijazah. Oh, enggak sempat. Oh, berarti udah kayak Kang Ayub Rosidi. Ya, hidup tanpa ijazah ya. Atau kayak Kiai Safik Ali. Atau kayak itu tuh. Oke. Nah, kemudian menekuni sejarah ya dan menjadi jalan hidup Kang Iip sampai sekarang. Ya. Apa Kang penyebabnya Kang? Saya itu terpengaruh dunia tulis-menulis ya, Mas Ivan. Itu oleh ayah saya. Ayah saya adalah temannya Misbah El Munir, penulis buku cerita anak yang sangat populer. Dan saya editor pertama buku ayah saya. Setiap beliau menulis, biasanya satu buku dulu itu yang isinya 40 atau 60 halaman itu penuh. Nah, saya yang baca pertama. Sehingga saya ingat-ingat ya, kalau menulis cita-cita ketika kecil tuh ya ingin menjadi penulis gitu. Penulis ya? Iya. Makanya itu saya jaga gitu. Kemudian di IAIN itu saya aktif di PS Kampus, namanya Suaka. Karena sebelumnya saya sudah menulis. Jadi saya menulis, mulai latihan menulis itu tahun 93. Sudah mulai dimuat waktu itu di majalah Amanah gitu. Tahun 95 saya memenangkan sayembara Merdeka Radio Hilversum, Nederland gitu. Nah, Pak Tohari juga memenangkan yang sama, tapi untuk cerpen ya. Kategori cerpen. Saya esai. Lalu saya menjadi kontributor Aula, majalah Aula. Majalah Aula. Saya juga kaget ketika sesama wartawan Aula, Mas Syamsul, sekarang Ketua LTN Jawa Tengah, itu mengirimkan tulisan saya tahun 96. Ternyata saya pernah menulis sebagus itu.
Lalu kemudian ketika NU Online dibentuk ya berdiri, saya ikut sejak awal. Saya sedang mencari kartu pers NU Online pertama saya, tapi belum ketemu. Belum ketemu, oke. Dulu saya dikasih oleh Mas Anam almarhum ya. Nah, itu. Dan saya belajar banyak dari Mas Unim, dan semakin menekuni sejarah juga dorongan beliau ya pada pertemuan-pertemuan kita di lantai 5 atau saya juga nginep di rumah beliau gitu. Dan itu yang kemudian memotivasi saya untuk memilih jalan ini. Oke. Kang Iip baru-baru ini sedang riset tentang apa? Ini yang sedang ongoing proses. Betul. Dan didukung oleh para funding personal. Dan terutama oleh Gusti Allah ya. Seperti kayak Imam Aziz, kayak Syafiq Ali gitu. Jadi fokus saya itu meneliti dari tahun 12 sampai 26. Jadi kenapa NU lahir dan kenapa di Surabaya? Itu yang ingin saya jawab. Itu. Nah, selama ini dalam sejumlah penelitian itu belum terjawab secara menyeluruh. Iya, betul. Oke. Boleh di-spill ke para pemirsa NU Online temuan-temuan noveltis apa yang menurut Anda penting untuk disampaikan? Misalnya Surabaya itu kota industri pertama di Hindia Belanda. Itu sangat penting. Kita sudah sangat dibantu oleh penelitiannya Profesor Purnawan Basundoro, dekan FIB UNER. Dia menulis merebut ruang kota, bahwa kota industri itu wataknya menyingkirkan kaum miskin. Nah, tokoh pergerakan itu di Surabaya terpanggil untuk berkontestasi membela orang miskin ini gitu. Nah, itu di situ sehingga muncul dua kelompok besar nanti di Surabaya, kelompok Islam yang direpresentasikan oleh Cokro Aminoto dan kelompok nasionalis yang diwakili oleh Dr. Sutomo gitu. Saya ingin melihat Ki Wahab dan kawan-kawan pada masa awal itu di mana begitu. Di antara dua tokoh besar ini. Posisinya ada di mana? Betul. Ya, kita tahu bahwa nantinya Ki Wahab menjadi tokoh utama dalam mendirikan Nahdlatul Ulama dan juga sebagai tokoh nasional. Tapi kan itu setelah 26 ke atas begitu. Sebelum itu beliau di mana? Ngapain aja gitu Mbak Wahab dalam kontestasi ini gitu. Dan NU itu atau para kiai yang kemudian mendirikan NU itu di tengah industrialisasi Surabaya yang sangat masif, itu di mana lokasinya? Titik-titiknya tuh kalau pakai helikopter view tuh di mana Mas Ivan? Ini kita belum pernah itu melihat. Ya kalau lihat di kemudian di Surabaya dimanapun pasti ada NU. Tapi tahun belasan sampai tahun 20-an kan belum gitu. Apalagi yang penting selain posisi Mbah Wahab dan posisi NU? Ini cara kita melihat, kita tuh seolah-olah melihatnya ada step-step di dalam kelahiran NU. Nahdlatul Wathon dulu, lalu Tasdilul Afkar, biasanya disebutnya Nahdlatul Tujah, lalu NU. Seolah-olah itu linear ya. Iya. Padahal itu nanti masing-masing gitu. Masing-masing. Nah, saya ingin juga menjelaskan itu, dan ada satu lembaga yang luput dari penelitian selama ini. Bahkan di bukunya Ca Anam juga belum masuk. Dan ini ditemukan oleh Mas Ayung dari Banyuwangi, yaitu tahun 21 berdiri Takmirul Masajid. Nah, ini yang belum di mention ya, dan belum dijelaskan. Dan itu pertama kali dipimpin oleh Pak Sunyoto, lalu setahun kemudian tahun 2022 dipimpin oleh Ki Wahab. Jadi arti pentingnya apa Takmirul Masajid itu? Ini Mas Ivan, kiai-kiai NU sampai saat itu tidak mengelola masjid selain masjid pesantren. Nah itu ya, poinnya itu. Jadi masjid-masjid kecamatan, masjid kabupaten apalagi itu dikelola oleh para penghulu. Istilahnya Pak Muhammad Iskandar itu menak kaum. Sementara bupati itu dia sebut menak Paseban. Gitu. Jadi nggak ada haknya, nggak ada kewenangannya para kiai itu mengelola itu, kecuali yang mendapatkan SK. Makanya kalau di Jawa Barat, sejarahnya membuktikan para menak kaum yang mengelola masjid-masjid kabupaten ini
itu bisa dipastikan tidak masuk NU. Bersaing mereka itu. Okay. Karena sama-sama pada dasarnya mereka ini Ahlussunnah wal Jamaah gitu. NU juga mengkampanyekan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini berkontestasi di publik gitu. Nah, Kemayoran ini menjadi unik karena para kiai melalui Kiai Wahab bisa mengelola satu masjid besar di kota Surabaya yang tadinya adalah rumah mayor, rumah wali kota, lalu kemudian menjadi masjid. Nah, ini kemudian membentuk lembaga namanya Takmirul Masajid. Takmirul Masajid ini kira-kira tahun berapa dari temuan Anda? Tahun 21. Tahun 1921, 5 tahun sebelum NU berdiri ya. Ya, jadi NU punya sebelum NU ada 3 sayap lah, di mana para kiai berkiprah. Yang pertama itu Nahdlatul Wathon. Itu adalah dari temuan kita pendidikan pesantren untuk anak-anak kota. Itu nanti yang jadi madrasah di mana-mana. Nah, jadi Nahdlatul Wathon itu salah satu success story bagaimana pendidikan pesantren diimplementasikan di kota-kota dengan menyesuaikan kurikulum Belanda, klasikal gitu ya. Kemudian pakai papan tulis gitu. Lama-lama pakai sabak, lalu pakai buku gitu. Pokoknya ngikuti di kota mainnya apa, kita ikutin gitu. Tapi kontennya pesantren. Nah, itu Nahdlatul Wathon dan itu kalau Mbak Wahab kalau menjelaskan itu senang sekali. Angka-angkanya disebutkan, muridnya jumlahnya berapa, di Surabaya berapa, di Malang berapa gitu. Beliau senang sekali menjelaskan itu di Suara Nahdlatul Ulama edisi awal-awal tuh semangat sekali menjelaskan itu. Pimpinannya siapa gitu. Jadi sejarah Nahdlatul Wathon kan belum lengkap ya. Itu kalau diambil dari Suara Nahdlatul Ulama cukup banyak datanya. Kemudian yang kedua Taswirul Afkar. Ini adalah pengajian untuk publik. Kan pesantren ngaji kitab, tapi kan hanya lingkungan santri. Nah, Taswirul Afkar ini memulai tradisi pengajian kitab untuk publik. Orang kota. Iya, jadi waktu itu pembukaannya di Masjid Ampel, diikuti ribuan orang. Maknani kitab, kemudian dijelaskan pakai bahasa Jawa ngoko. Itu publik sambutannya luar biasa. Luar biasa karena Sarekat Islam nggak pernah ngomongin ini gitu. Memang namanya Sarekat Islam, tapi tidak pernah menjelaskan dakwah keislamannya gitu. Karena politik saja kan yang dibicarakan di Sarekat Islam. Nah, ini kok ada nama organisasi yang baru namanya Taswirul Afkar, menjelaskan Islam dengan bahasa yang masuk ke ini publik, kena di ini publik kan. Catatan sekali itu ada kelompok namanya Jawa Dwipo itu sangat mengapresiasi karena pengajian ini pakai bahasa Jawa ngoko gitu. Dan itu diterima dengan sangat luas begitu. Kemudian tadi yang ketiga Takmirul Masajid, bahwa para kiai juga punya jalan masuk untuk mengelola masjid yang di luar pesantren, yaitu dimulai di Kemayoran. Jadi kalau dilihat dari peta masjid ini, Mas Ivan, di Surabaya itu ada 3 masjid penting buat para kiai yang kemudian nantinya mendirikan NU. Yang satu Kemayoran, di sini full berarti para kiai NU dalam tanda kutip ya mengelola sepenuhnya lah. Kalau menguasai kayaknya gimana gitu. Hindari term itu. Iya betul. Jadi mengelola sepenuhnya. Kemudian para kiai juga termasuk Kiai Wahab masuk di katakanlah DKM itu Masjid Peneleh. Nah itu. Tapi sebagaimana kita tahu Peneleh kan markasnya Sarekat Islam. Di situ join. Karena secara ubudiyah sebenarnya tidak ada masalah antara Sarekat Islam dengan Nahdlatul Ulama gitu. Yang bermasalah kan kemudian kan yang anggota Sarekat Islam yang Muhammadiyah atau PESIS kan belakangan begitu. Nah kemudian Masjid Ampel. Ini DKM utamanya orang Arab, Hadrami dan lain-lain. Tapi selalu ada kiai NU yang masuk. Misalnya yang kemudian jadi tokoh NU, yang jadi pengelola Masjid Sunan Ampel ini adalah Hasan Gipo. Itu ada beliau di situ. Kang Ip, kan Kiai Wahab itu baru pulang ke Indonesia sekitar 1914 ya? 1914 dia datang ke sini dengan situasi
zaman yang mungkin sudah agak berbeda dibandingkan ketika dia berangkat ke Mekah. Pergerakan nasional sudah mulai tumbuh ya. Benih-benihnya sudah mulai tumbuh. Sudah banyak organisasi yang bermunculan, ada Sarekat Islam ya, dan sebagainya. Kalau menurut temuan Anda, Kiai Wahab memandang dunia sekelilingnya pada saat itu bagaimana, Kang Ib? Pertama ingin saya jelaskan ya Mas Ivan, saya ditantang oleh Mas Suaidi untuk menulis sejarah NU yang ilmiah, gitu istilah dia. Sebelum ini kan populer istilah kitab sezaman. Nah, saya menggunakan media sezaman. Dan saya menemukan cukup banyak data tentang Kiai Wahab. Jadi beliau, Kiai Abdul Wahab ini pulang tahun 14, menikah dengan putrinya Haji Musa Kertopaten. Menikah pertama kalinya itu ya? Orang kaya di Surabaya. Dan tidak langsung aktif. Ya, sebagaimana orang yang menikah punya tanggung jawab kepada keluarga, ya bisnis dulu dong. Dan saya menemukan data tahun 15 itu Kiai Wahab jualan kayu jati, Mas. Ya. Tapi karena ini adalah orang yang baru pulang dari Mekah, kalau orang Sunda mengatakan belekes senteng gitu ya, masih on fire gitu, on fire. Beliau jualan kayu jati, saya tertarik sekali. Beliau tuh pasang iklan, itu pakai syair, Mas Ivan. Saya mau bacakan ya, dan saya bawa contekan supaya tidak salah. Ini iklannya Mbah Wahab di Harian Utusan Hindia tahun 15 ya, 1915. Ini perlu dikasih cakep nggak? Nggak usah. Assalamu ma'al i'lan, alaikum bita'awunil ashabi wal ikhwan, khususan fi hadzal zaman. Nahnu ma'asyiral kasin muhtajuna ila zalika min qadimil awan. Wala ta'awanu ala ma naha fil Qur'an. Terus di bawahnya ada Raden Abdullah Fakih, halte Tambak Beras, Jombang, Saudagar Kayu Jati, Sasak Surabaya, dan Haji Abdul Wahab Kertopaten Surabaya. Jadi Kiai Wahab ini menjadi agen kayu jati dari kemungkinan saudaranya namanya Haji Abdullah Fakih di Jombang. Jadi kayunya di Jombang, tapi kalau pesan di Surabaya itu melalui Haji Abdul Wahab. Nah, jadi itulah yang kemudian membiayai aktivisme beliau. Gitu. Aktivasi Nahdlatul Wathon sendiri berdasarkan iklan yang dicantum atau yang dimuat di majalah Islam Bergerak yang dikelola oleh Haji Misbah. Itu awal 1917. Itu disebutkan sekolah ini sudah berdiri tetapi belum berjalan. Nah, jadi ada temuan di sini bahwa sampai awal tahun 17 Nahdlatul Wathon belum memulai aktivitasnya. Mungkin dipersiapkan sejak tahun 16, tetapi baru mulai pada awal 1917. Jadi pada saat itu sosok Kiai Wahab itu menurut saya seorang pembelajar, mau belajar dari siapa saja, pasang iklan di korannya Sarekat Islam, kemudian memasang iklan Nahdlatul Wathon di korannya Haji Misbah, karena pada waktu itu Haji Misbah masih baik-baik saja dalam pandangan semuanya, kan belum muncul peristiwa di Leles tahun 19 dan lain-lain yang kemudian katakanlah Haji Misbah berpisah jalan dengan aktivis yang lain gitu. Saya melihat Kiai Wahab ini dalam tanda kutip bermain ya di dua kelompok besar ini, di kelompok yang dipimpin oleh Cokro Aminoto, yang kelompok yang mengatasnamakan Islam untuk kepentingan politiknya dan bisnisnya, kemudian kelompok Dr. Sutomo yang nantinya bermetamorfosis ya. Dr. Sutomo itu adalah pendiri Budi Utomo, lalu menjadi Partai Bangsa Indonesia, lalu belakangan nanti jadi Pak Indra ya. Nah, saya pikir Kiai Wahab mencari teman di dua kelompok ini dan dia menemukan. Mencari sparring partner ya? Betul. Dari kelompoknya Cokro Aminoto, Kiai Wahab menemukan Hasan Gippo. Nah, ini menarik Mas Ivan. Ada penelitian paling baru dari Andi Ahdian, kawan baiknya Mas Ivan. Dia menjelaskan The last historian. Dia menjelaskan sangat bagus bahwa pada dasarnya Cokro Aminoto itu
nasionalis juga. Karena Cokroaminoto itu adalah ketua Budi Utomo cabang Surabaya. Tetapi atas bujukan Haji Samanhudi, dia kemudian mau masuk ke SI dan menjadi ketua SI cabang Surabaya. Nah, pada saat Cokroaminoto menjadi ketua SI Surabaya, itu dalam susunan organisasinya terdapat nama Haji Hasan Gipo sebagai komisaris. Gitu. Belakangan saya temukan data juga setelah tahun 15-an, Hasan Gipo itu menjadi, kalau di NU itu ketua MWC SI Ampel. Nah, jadi di Ampel, jadi Kering Ampel itu Syarikat Islamnya. Nah, menemukan Hasan Gipo, makanya ketika tahun 26 mencari ketua Tanfidiyah tuh tidak ragu lagi. Nah, Hasan Gipo ini sudah menjadi organisatoris sejak tahun 12. Kemudian juga tahun 13 Hasan Gipo sudah mendirikan CV, namanya CV Ampel Denta. Itu modalnya 50.000 gulden tercatat itu, dan bisnisnya berkembang sangat baik. Kemudian di kelompok Sutomo, Ki Wahab mendapatkan partner namanya Sunyoto. Ini kalau kata Andi Ahdian, Sunyoto ini adalah kelompok nasionalis yang agamis gitu, yang menjadi penghubung antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam itu. Nah, melalui Sunyoto ini yang posisinya adalah salah satu anggota Dewan Kota Surabaya, berhasil mengakuisisi pengelolaan Masjid Kemayoran itu dan mendirikan Takmirul Masajid. Nah, Sunyoto ini menjadi ketua Takmirul Masajid yang pertama, kemudian nanti setahun kemudian itu dilanjutkan oleh Ki Wahab sebagai ketua Takmirul Masajid itu. Oke, jadi meramu orang ya, dan menemukan orang yang tepat. Betul. Salah satu keahliannya. Iya, menabung beliau tuh. Investasi orang, kemudian juga investasi keahlian. SDM ya. Keahlian juga. Kan beliau belajar ya tentang di Nahdlatul Wathon gitu bersama banyak kelompok. Nahdlatul Wathon isinya kan banyak. Taswirul Afal juga isinya macam-macam. Beliau belajar begitu. Sampai nanti terkristalisasi ketika beliau menginisiasi rapat di Kabupaten pada 31 Januari 1926. Begitu. Dari belajar yang panjang dan persentuhan dengan berbagai tokoh dan banyak aliran gitu. Dan itu Surabaya adalah tempat yang paling pas. Paling pas karena kelompok Islam yang paling kuat di situ, nasionalis yang paling kuat juga di situ pada waktu itu. Bandung kan belakangan ya, menyusul setelah Soekarno lulus setelah lulus THS ya. Nah, artinya begini Kang Iip, kalau misalnya Anda menemukan novel seperti itu, apakah bisa dihipotesiskan bahwa NU ini lahir di jantung kota? Ya, betul. Ya. Bahkan di jantung kota industri. Kota industri, betul. Karena Surabaya saat itu konteksnya menjadi salah satu kota besar di Hindia Belanda. Bahkan Batavia pun belum. Ya. Kota industrial sekaligus kota pelabuhan ya. Ya. Mungkin kota paling, kalau berdasarkan kesimpulan di disertasinya Andi Ahdian tadi, ini kota paling metropolitan di Hindia Belanda. Nah, NU lahir di situ. Artinya NU lahir dari rahim kota. Betul. Orang kota. Persis di situ. Dan kan menarik. Betul. Bagaimana para kiai yang tidak punya akses, bahkan akses informasi ya, apalagi akses kepada pusat-pusat bisnis begitu, mampu berkelit ya di dalam dinamika pertumbuhan kota Surabaya ini yang pada akhirnya kemudian menjadi salah satu pemenang gitu di kemudian hari gitu kan. Tapi kita kan harus mencari bagaimana menuju ke sana. Ini yang sedang prosesnya itu yang sangat penting. Jangan kemudian melihat hasilnya atau ketika panennya, tapi prosesnya ini. Katakanlah jatuh bangunnya Ki Wahab dan kawan-kawan itu seperti apa. Nah, dengan bantuan media massa yang terbit pada masa itu kita bisa merekonstruksi ya perjuangan beliau-beliau ini gitu dengan sangat cermat dan hati-hati. Jadi salah satu keuntungan kami Mas Ivan, para peneliti yang kemudian ya, kita ini mungkin generasi milenium ya, setelah tahun 2000 itu kita menerima dampak
positif dari digitalisasi. Banyak data yang sudah didigitalkan. Oke. Jadi kita ini sekarang secara free atau gratis bisa mendapatkan data media berbahasa Belanda yang terbit 1 abad. Ya, 1850 sampai 1950. Gitu. Termasuk saya belum lama ini menemukan, saya tertarik dengan salah satu tulisannya Mas Munim tentang Hasan Gippo. Dia menelusuri ke atas kapan Haji Gippo, nama Gippo pertama ini masuk Surabaya itu. Kemudian nama Gippo juga bisa kita lacak di data kepemilikan tanah. Itu menunjukkan mereka memang orang yang berkecukupan, memiliki tanah yang luas. Jadi di Surabaya waktu itu sudah punya catatan dari tahun ke tahun siapa yang punya tanah, dipakai apa, disewa oleh siapa, sewanya berapa, itu ada. Nah, itu nama-nama itu bisa dilacak semua sampai ke Haji Gippo yang pertama itu. Gitu. Kita berhipotesis ya. NU lahir di dalam rahim kota, dalam yang menjadi salah satu pusatnya pergerakan nasional pada saat itu. Kalau kita mengajukan hipotesis begini, bahwa NU ini adalah wujud ya, manifestasi dari ungkapan modernitas dari para kaum Islam bermadzhab. Kan begini, kata kunci di awal abad ke-20 di zaman pergerakan atau yang disebut Takashi Shiraishi sebagai an age in motion ya, zaman bergerak adalah modernity, adalah modernitas. Hampir semua orang dari kota sampai desa ingin larut ya dalam arus itu, dalam arus modernitas. Begitu pula dengan para santri atau zaman itu disebut Islam bermadzhab ya, orang-orang Islam bermadzhab. Nah, mereka memanifestasikan modernitas awal abad 20 itu lewat organisasi Nahdlatul Ulama. Saya sepakat. Dan itu bisa dibuktikan. Gimana Saya ingin begini. Beberapa kali Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, menyatakan bahwa pandangan global NU ini dia laksanakan berdasarkan suatu husnuzon kepada para muassis, kan begitu. Nah, saya ingin mengatakan ke Mas Ivan bahwa itu bisa dibuktikan. Wawasan global para ulama itu bisa dibuktikan secara data. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita tuliskan bersama-sama ya. Jadi sejak awal kelahiran NU memang sudah berwawasan global. Gitu. Jadi sekarang tinggal melanjutkan saja. Gitu. Nah, pertama, wawasan global itu datang dari media yang dibaca oleh para kiai yang kemudian mendirikan NU, Mas Ivan. Jadi kalau tahun 15 Ki Wahab sudah pasang iklan di utusan Hindia, dia baca. Dan di utusan Hindia itu ada rubrik internasional setiap hari. Itu para kiai baca itu. Nah, jadi tentang Turki Utsmani gitu, tentang kejadian di Eropa gitu, di Rusia dulu masih ditulisnya Ruslan. Nah, itu mereka baca itu sehingga mengikuti. Dan nanti yang menarik adalah bagaimana kemodernan ini apa istilahnya siapa itu? Kita Wirjawan tuh dibungkus atau diringkus katanya ya di dalam kesederhanaan dan ketradisionalan pesantren. Itu iya modern. NU ini organisasi modern. Buktinya bisa bertahan selama 1 abad. Ini bukti bahwa NU ini modern. Tandanya apa? Masih ada orang kritis di NU. Jadi kritisisme itu adalah ciri organisasi modern. Kalau sudah tidak ada kritik, itu berbahaya. Nanti akan jadi feodal dan akan mati. Buktinya begitu. Nah, selama NU masih mengkritik dan menjawab dengan proporsional, itu organisasi ini akan terus berjalan sampai melampaui abad yang kedua. Gitu. Saya sangat percaya itu. Kang Iib, saya agak penasaran dengan bagaimana respons Kiai Hasyim Asy'ari terhadap an age in motion, terhadap zaman bergerak terhadap dunia yang sedang berubah saat itu, terhadap modernitas yang marak di awal abad ke-20, termasuk respons terhadap apa yang dilakukan oleh Kiai Wahab dan kawan-kawan di Surabaya. Bagaimana Kang Iib? Baik Mas Ivan. Tadinya
kami agak kesulitan ya untuk menemukan bagaimana Mbah Hasyim di awal tahun-tahun belasan itu ya bersikap gitu. Bahkan tidak hanya kami ya, peneliti kawakan seperti Pak Martin juga luput ya, untuk melihat itu. Nah, itu berubah atas bantuan kawan kita, Zaki Umam, dosen Universitas Internasional Islam Indonesia. Yang I-nya 3 itu? I-nya 3, iya. Tahun 2015 dia membawa pulang satu dokumen sangat penting, yaitu satu catatan kritis Mbah Hasyim atas perkembangan syarikat Islam yang berpindah pusatnya dari Solo ke Surabaya. Karena ada pergantian dari Haji Samanhudi ke Cokro Aminoto. Gitu. Kemampuan orasi Cokro Aminoto memikat kelompok miskin atau wong cilik ya, itu kira-kira meresahkan lah ya, gitu. Orang mau datang untuk kumpul begitu, tapi kok dengerin orasi politik gitu, kemudian campur begitu antara laki-laki dan perempuan, kok nggak ada pengajiannya gitu kan, nggak ada Islamnya sama sekali gitu. Nah, belakangan lah kita mengenal itu sebagai politik identitas, menggunakan Islam sebagai kepentingan politik ya. Tapi memang alasannya Cokro Aminoto juga sangat kuat. Dia punya keinginan untuk menyatukan pribumi dalam satu kepentingan yang sama dan hanya Islam yang bisa dijual oleh dia dan syarikat Islamnya. Nah, Mbah Hasyim merespon itu dalam posisinya sebagai ulama ya, sebagai kiai, dan menggunakan cara keulamaan juga. Beliau menulis risalah. Kegelisahannya itu dituangkan dalam tulisan, dikasih judul Kaful Awam. Kemudian tidak dicetak banyak, tetapi itu disampaikan atau dikonsultasikan kepada Syekh Khotib Minangkabau, gurunya yang masih hidup di Mekah. Nah, disampaikanlah risalah itu, lalu dibaca oleh Syekh Khotib, dibedahlah surat Mbah Hasyim itu oleh Syekh Khotib dalam sebuah kitab, judulnya Tanbihul Anam, sebagai bantahan kepada Kaful Awam. Kalau kata anak-anak sekarang dibantai. Poin-poin Mbah Hasyim itu dikuliti satu-satu, bahkan secara atraktif gitu. Syekh Khotib meminta pendapat para ulama yang lain di Hijaz untuk memperkuat argumen beliau dalam mengkritik karya Mbah Hasyim. Gitu. Bahkan di Tanbihul Anam itu dijelaskan setelah Kiai Hasyim membaca itu, beliau bisa menerima. Gitu. Syekh Khotib ini meninggal 2 tahun kemudian, di tahun 15 itu meninggal. Nah, jadi Mbah Hasyim itu mengirimkan surat tahun 13, Syekh Khotib itu membalasnya tahun 14, lalu terbit di Mesir. Setahun kemudian beliau wafat. Gitu. Ada pertanyaan menarik, Mas Ivan. Yang dikritik oleh Mbah Hasyim itu adalah SI tahun 13. Perpindahan dari Samanhudi ke Cokro Aminotonya itu dekat sekali gitu. Ya. Dan sebagaimana kita tahu, perkembangan syarikat Islam yang sangat pesat itu kan terjadi sampai tahun 18. Ketika umat SI ini mencapai jumlah 2 juta. Gitu. Nah, tapi tahun 13 itu belum sehebat itu. Dan syarikat Islam di awal sekali itu, sebagaimana data sejarah banyak mencatat, itu dipayungi oleh pejabat penasehat pribumi, yaitu D.A. Ringkes. Gitu. Nah, yang dikritik Mbah Hasyim itu yang itu. Belum yang SI sudah punya cabang di mana-mana, belum, di awal sekali gitu. Cuma yang menarik buat kita itu adalah dari mana Syekh Khotib tahu soal syarikat Islam. Kok dia bisa mengkritik tinggal di Hijaz, pada Mbah Hasyim di Jombang, mendapat laporan dari banyak santrinya, kegelisahannya, ini orang-orang yang kemudian kumpul-kumpul tapi nggak ngaji gitu ya. Nah, belakangan kita berhipotesis ya dengan sangat kuat gitu.
yang memberikan informasi tentang Syarikat Islam kepada Syekh Khotib itu adalah keponakannya, namanya Haji Agus Salim, yang pernah menjadi atase konsul ya, menjadi konsul di Jeddah, konsul Hindia Belanda di Jeddah gitu. Jadi tonnya positif ya. Tonnya positif dan sangat ideal, Mas Ivan. Yang SI sendiri tidak mencapai itu gitu pada kenyataannya. Jadi ini SI wannabe yang diidealkan, yang diinginkan oleh Agus Salim sebagai nanti tokoh kedua setelah Cokro Aminoto di Syarikat Islam. Nah, oke lah. Tetapi itu menjadi game changer dalam kita memandang para kiai yang kemudian mendirikan NU dalam menyikapi Syarikat Islam ini. Sampai akhirnya kemudian kita sampai pada satu kesimpulan, jadi secara politik di lapangan pergerakan nasional di Surabaya, ya persaingan kita itu dengan Syarikat Islam. Secara langsung atau tidak, begitu. Kontestasinya SI, ya. Yang nanti berpuncak pada 1926 ketika menentukan siapa yang menjadi utusan ke Hijaz. Gitu. Dan kemudian NU berpisah jalan dengan Syarikat Islam. Jelas sangat responsif, tetapi cara beliau merespon itu yang harus kita teladani ya. Diam begitu, tidak konfrontatif, tidak reaktif, mencatat dengan sangat cermat, mengkonsultasikan itu dengan yang beliau anggap lebih ahli. Ketika kiainya atau gurunya beliau kemudian mengkritik itu dan menyalahkan pendapatnya, beliau diam. Tapi kemudian karena gurunya itu sudah wafat dan Syarikat Islam yang dijelaskan oleh gurunya tidak terbukti, begitu ya, beliau berarti menganggap itu sudah tidak lagi terkena ya oleh keharusan mengikuti itu, sehingga 1926 bahkan beliau memutuskan berpisah dari garis Syarikat Islam. Dan akhirnya rela untuk merestui dan mendirikan Nahdlatul Ulama. Nah, ini di sini kita. Tapi gini Pak, sebentar. Saya ingin bertanya, sejauh mana pengaruh dari bantahan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau terhadap Kiai Hasyim yang akhirnya beliau memutuskan untuk kita dirikan Nahdlatul Ulama. Kira-kira ya? Ya, kira-kira. Barangkali saya salah. Ya sudahlah, kalau mau bergabung dengan SI silahkan. Gitu. Sehingga ini ada dua riwayat, satu dari Heru Sukadri dan yang kedua dari Gus Dur. Sumbernya sama, Kiai Bisri Sansuri, mengenai gairah Kiai Wahab merespon Syarikat Islam. Kalau Gus Dur mengatakan Kiai Wahab membuat cabang SI Mekah. Kalau Kiai Bisri dari riwayatnya Heru Sukadri ini, Mbah Wahab menyatakan masuk SI di Mekah itu. Belum membuka cabang ya, tapi masuk SI waktu di Mekah itu. Dan nanti kalau pulang ke Surabaya akan gabung gitu. Itu versinya Heru Sukadri ya. Dan kenyataannya ketika di Surabaya beliau tidak bergabung kan. Itu. Jadi nanti kita bisa bukan soal versi mana yang benar dan yang salah ya, tapi begitulah data yang kita dapatkan. Nah, ini Mas Ivan, kita menemukan satu kata yang saya pikir ini penting dan menarik ya untuk diangkat kembali. Bagaimana para kiai yang mendirikan NU itu menyebut dirinya ketika NU belum ada. Nah, kalau kemudian kan Nahdiyin, gitu ya. Self-proclaim-nya apa? Ya apa, gitu. Nah, ini menarik. Dan ini hilang ya dari kosakata dari wacana di antara kita gitu. Jadi mereka menamakan dirinya itu al-mutamadzhib. Nah, tadi Mas Ivan sudah sebut kelompok bermadzhab. Jadi nahnu al-mutamadzhibun. Ini bisa kita maknai banyak ya. Kelompok bermetodologi. Nah, itu kan. Atau nantinya sekarang ini kelompok bersanad dan lain-lain lah gitu ya. Tapi bukan kelompok yang ngawur lah. Ini kelompok yang punya metodologi jelas khususnya dalam ibadah. Ini yang kemudian menjadi pattern. Selama penghargaan kepada kelompok bermadzhab ini baik-baik saja, maka semua bisa menjadi kawan. Nah, tetapi ketika ini diganggu, karena segala hal bagi kelompok ini
itu kaitannya dengan ibadah, Mas Ivan. Oke. Sehingga ketika ini diganggu, apalagi otoritas para ulama kelompok bermadzhab ini diganggu, maka diambillah tindakan-tindakan yang tak terduga sebelumnya. Jadi tak terduga ya bahasanya. Iya. Ceritanya Mas Ivan, tahun 24 itu kan ada pergantian kekuasaan di Hijaz dari Turki Utsmani kemudian ke Saud, ke Ibnu Saud. Ya. Nah, Ibnu Saud lalu punya ambisi, ini sudah bisa kami taklukkan, kami juga bisa menguasai dunia Islam. Hal yang sama dilakukan juga oleh Mesir, karena ada kekosongan kekhilafahan kan. Maka Mesir juga menyampaikan undangan kepada dunia Islam untuk menghadiri muktamar khilafah di Mesir. Nah, untuk khilafah di Mesir ini, kelompok bermadzhab masih diajak nih oleh Syarikat Islam ini. Ya, gitu. Jadi Syarikat Islam menginisiasi Kongres Umat Islam yang memutuskan siapa yang akan diutus ke Mesir. Belakangan yang Mesir ini gagal. Nah, gagal, kemudian ada undangan lagi dari Ibnu Saud. Itu undangannya terbuka, ada dimuat di banyak media. Nah, lalu terjadi lagi kesepakatan siapa yang akan berangkat. Itu sekitar Desember ya, tahun 25. Nah, lalu berkembang awal atau pertengahan Januari, siapa yang akan diutus ini bocor di media. Nah, gitu. Di-spill duluan. Bahwa yang akan diberangkatkan adalah Cokro Aminoto dan Haji Mas Mansur. Itu. Nah, kelompok bermadzhab tidak terwakili. Gitu. Saya telaah ya Mas Ivan, kenapa kelompok S ini tidak mau mengajak kelompok al-Madhab ini. Jadi bagi mereka datang ke Hijaz itu semata-mata politik, representasi politik, gitu. Nah kalau para kiai urusannya itu adalah ritual. Ini sangat beda sekali. Dan orang S ini nggak paham gitu bahwa ini penting dan ini nyawa gitu ya, nyawa hidup kita di dunia ini ditentukan jika Hijaz berubah, makam Nabi hilang dan sebagainya. Ini bisa kehilangan makna gitu kan, gitu. Nah, ini perbedaan ini yang harus kita pahami. Itu. Jadi bagi SI ini politik, bagi ulama ubudiyah. Ini ubudiyah gitu. Nah, kemudian kan secara resmi keputusan siapa yang berangkat itu akan dilakukan pada Kongres Umat Islam tanggal 6 Februari di Bandung. Gitu. Ki Wahab yang melihat ini kesempatan. Duluan lah kita. Kesempatan. Maka segeralah diadakan satu pertemuan 31 Januari dan diputuskanlah satu putusan yang disebut kemudian dengan Komite Hijaz yang akan memenuhi undangan Ibnu Saud itu. Gitu. Dari mana kegelisahan para ulama bermadzhab ini tentang kondisi di Mekah? Tentu dari laporan-laporan para santri, para kiai yang studi di sana. Dan pada waktu itu lalu lintas dari Surabaya ke Hijaz itu saya pikir sangat bagus ya. Karena sejumlah media massa Timur Tengah juga bisa dibaca para kiai dengan leluasa gitu. Jadi tidak ada masalah. Pos itu lalu lintas pos itu sangat bagus pada waktu itu. Nah, dari situ kemudian sebagaimana kita tahu Cokro Aminoto berangkat, kemudian Komite Hijaz yang pertama ini gagal berangkat gitu ya. Nah, lalu setahun kemudian tahun 27 berangkat lagi Pak Cokro ini ada Kongres Khilafah yang kedua. Nah, utusan ke Hijaz dari Nahdlatul Ulama ini baru bisa berangkat 1928 setelah NU-nya muktamar 2 kali. Ini hikmahnya besar sekali Mas Ivan. Gimana itu? Kongres Khilafah 1 dan 2 tahun 26-27 itu gagal. Khalifahnya tidak terpilih, tidak ada. Karena ini kan baru muncul kan Ibnu Saud itu. Kata Mesir siapa lu kan gitu. Jadi ada persaingan di antara juga penuh intrik ya. Hikmahnya tuh besar sekali. Jadi ketika utusan Nahdlatul Ulama berangkat itu murni berangkat atas nama Nahdlatul Ulama. Menghadap kepada Raja Hijaz gitu.
di Saudi Arabia gitu. Memang saya pikir butuh ada satu kajian diplomatik. Ini apa ini? Gitu. Ada mewakili siapa NU ini? Kan Apakah non-state ya? Iya. Non-state aktor ya? Apakah bisa disebut second track diplomasi gitu ya? Atau tidak? Karena hubungan kita dengan Hindia Belanda dan sebagainya. Jadi apa gitu? Tetapi memang kita utusan ini difasilitasi oleh konsul Hindia Belanda di Hijaz itu oleh Van der Molen, difasilitasi juga untuk bisa bertemu. Nah, hikmahnya besar, jadi NU datang sendiri, tidak dalam konteks Kongres Khilafah, jadi bertamu. Baqi Wahab dan Syekh Naim menyampaikan surat dari Nahdlatul Ulama, kemudian ketemu, lalu direspon, suratnya dibalas, langsung diadreskan kepada Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama, dan hampir semua usulannya diterima. Gitu. Kalau kita baca usulan-usulannya itu, kelihatan sekali bedanya pandangan tokoh SI dan NU ini, Mas Irfan. Jadi apa yang misalnya diperjuangkan oleh para ulama ini? Tradisi sholat 5 waktu menurut 4 mazhab tetap dijaga di depan Ka'bah. Jadi kalau zuhur Syafi'i, kalau asar Maliki, kalau itu dan selanjutnya, Mas Irfan, itu ganti-gantian. Itu dijaga. Semua itu diiyakan oleh itu. Yang ditolak itu usulan perbaikan pelayanan haji. Itu urusan kami, katanya, kalian nggak usah ikut-ikut. Itu sampai sekarang kan begitu ya jawabannya gitu. Tapi itu Mbah Wahab sudah menyampaikan itu berdasarkan riset beliau. 1 abad yang lalu. Hampir 1 abad yang lalu. Kenapa saya katakan hikmahnya besar? 2 kali Pak Cokro datang ke Hijaz, itu beliau nggak perform. Beliau tidak bisa bahasa Arab. Iya. Nah, ini sangat mengecewakan tokoh Muhammadiyah yang tinggal di Mekah. Namanya Haji Suja. Dia pulang kemudian ke Jogja dan mulai cerita lah dia. Mulai itu sampai singkat cerita akhirnya Muhammadiyah keluar dari Syarikat Islam. Begitu. Bagaimana Syarikat Islam merespon kelahiran NU? Ini menarik, Mas Irfan. Mereka nggak menyangka kiai-kiai pesantren ini yang tidak tinggal di Surabaya, kan Mbah Hasyim di Jombang, Kiai Soleh di Lateng di Banyuwangi, itu kan, kemudian yang lain-lain di kota-kota yang lain, itu di kabupaten yang lain gitu. Kok kendel ya? Gitu. Itu yang Anda anggap respon tidak terduga itu. Iya, kaget. Buktinya apa? Buktinya pada bulan Agustus tahun 1926, Syarikat Islam membentuk Majelis Ulama Syarikat Islam. Gitu. Mereka baru sadar bahwa ulama ini penting. Tapi ketika majelis ulamanya dibentuk, ulamanya udah habis, gitu. Sudah membentuk organisasi sendiri ya? Gitu. Itu yang saya anggap blunder yang dilakukan Syarikat Islam. Nah, dari situ kami punya hipotesa kelahiran NU adalah awal kejatuhan Syarikat Islam. Oke. Iya, itu Mas. Oke, mantap banget hipotesisnya. Para pemirsa NU Online, jadi episode kali ini adalah edisi khusus untuk menyambut hari lahir Nahdlatul Ulama ke-102 menurut hitungan Hijriah dan ke-99 menurut hitungan Masehi. Nah, kebetulan karena di bulan Januari 2025 ini tanggal Rajabnya, tanggal Hijriahnya dengan tanggal Masehinya berdekatan. Jadi ulang tahunnya versi Hijriah dan versi Masehinya juga dirayakan bareng-bareng. Oke. Karena itu kami memanggil sejarawan I'ib Dzulkifli Yahya. Terima kasih, Mas. Yang sangat otoritatif untuk membicarakan tentang detik-detik kelahiran NU. Asik. Oke. Nah, Kang I'ib. Ya. Kita lanjut ngomongin Mbah Hasyim. Oke. Tapi dalam konteks beliau sebagai Rois Akbar. Ya. Sebagai pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama yang pertama. Kita sudah mengalami berapa Rois ya? 15 Rois ya. 15 Rois dari mulai Mbah Hasyim sampai hari ini Kiai Miftahul Akhyar. Ya. Arti pentingnya di mana? Roisan. Ya. Saya bayangkan begini, Kang Ip ya. Jadi saya
dulu ketika menerjemahkan beberapa teks untuk R20, ya untuk R20 dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, saya bingung mencari padanan kata untuk Rois. Secara literally, Rois Am itu ya ketua umum. Ya, betul. Cuma bahasa Arab saja makanya ketua umum. Sementara sudah ada terjemahnya untuk General Chairman. Ya. Kemudian saya menemukan satu istilah namanya Supreme Leader, ya, pemimpin tertinggi. Mungkin di dalam sense-nya orang-orang English speaking, ya, orang-orang berbahasa Inggris itu lebih masuk karena secara keorganisasian dan secara keagamaan dalam NU ya Rois Am ini sebagai Supreme Leader. Oke. Ya. Posisinya sebenarnya secara historis bagaimana, Kang Ib? Ya, sebagai penentu kebijakan tentu ya. Tapi petanya tadi, Mas Irfan. Oke. Selama otoritasnya dihargai oleh siapapun, oleh counterpartnya di luar kelompok ini, itu cenderung bisa berkompromi dengan siapapun. Oke. Tetapi ketika otoritas ini terganggu, maka NU bereaksi. Oke. Selalu begitu. Oke. Ketika menarik ini. Ketika kelompok bermadzhab ini tidak diikut sertakan sebagai utusan, berdirilah NU. Oke ya. Ketika di dalam MIAI juga disingkirkan, keluar dari MIAI. Ketika di dalam Masyumi, walaupun NU juga mendirikan, tetapi otoritas ulama ini disingkirkan, berdirilah Partai NU. Historical pattern. Selalu begitu. Sampai nanti keluar dari P3. Gitu. Itu karena itu. Gitu. Ketika tidak bisa menentukan caleg dan lain-lain, akhirnya kembali ke Hito 26. Ya, kembali Hito 26 itu ya itu. Kembali pada otoritas ulama. Sehingga selama otoritas ulama bermadzhab ini terjaga, ya NU akan lebih berkonsentrasi pada membangun umat dan jamaahnya begitu. Nah, tetapi ketika ini diganggu, maka NU akan bereaksi dan melihat sampai di mana reaksi yang diperlukan gitu. Itu dari awal selalu seperti itu. Nah, kaitannya dengan Mbah Hasyim ya. Saya mungkin singkat aja Mas Ivan ya. Mbah Hasyim ini tokoh yang sangat alim tentu saja. Tapi saya ingin memberikan catatan penting. Beliau ini sangat tawadu dan demokratis. Buktinya ini dimuat di Suara Nahdlatul Ulama tahun 30-an. Saya sebutkan tahun 30-an ini karena belum ditemukan edisi yang sebenarnya dari kutipan yang kita temukan ini. Ini sebetulnya di edisi yang mana begitu? Di situ ditulis bahwa ada satu, kalau istilahnya politiknya mosi ya, atau ada satu protes dari Mbah Hasyim menulisnya Ba'dul Ikhwan. Jadi dari para kiai yang lain. Bayangkan Mas Iwan, itu tahun 30-an, 4 atau 5 tahun awal NU berdiri, sudah ada protes kepada Rois Akbar. Kepada pemimpin tertingginya, Supreme Leader. Kira-kira secara singkat menyebutkan NU ini kabotan jeneng gitu. Terlalu berat namanya. Dan yang unik ini, Pak Kiai ini mengutip bait Alfiyah. Nah, ini makanya saya pegang ini Mas Ivan supaya saya tidak salah nih. Karena saya tidak hafal Alfiyah. Kamu betagi jahin wa malan manahad. Kok ada kecurigaan NU ini untuk jah dan mal. Itu tahun 30-an loh Mas. Ini kan dari awal tuh ada potensi ke sana gitu. Nah, ini makanya minta diganti gitu kata Nahdohnya. Ini karena kalau Nahdoh ini nanti cenderung mencari pangkat dan harta gitu. Nah, ini kemudian Mbah Hasyim menjawabnya atau membalas kritikan itu dengan jawaban yang sangat bijak dan cukup panjang. Ya. Ini mungkin perlu dimuat ya di NU Online. Siap. Pertanyaan dan jawaban ini supaya Q&A bisa dibaca oleh publik yang lebih luas gitu. Nah, Mbah Hasyim tuh menjawab, Nahdoh di situ itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu yang allazi yanhadu haluhu wa yadullu 'alallahi maqaluhu. Itu yang ucapannya dan tindakannya itu mengajak dekat kepada Allah. Itulah yang dimaksud dalam Nahdlatul Ulama. Bukan yang tadi yang mal dan jah itu. Yang mencari kedudukan dan harta. Itu. Ini kan dari
komunikasi ini luar biasa loh Mas Iwan. Ada kelompok kiai yang protes itu pada mungkin fenomena yang dilihat di daerahnya masing-masing, karena waktu tahun 30-an kan sudah cabang-cabang sudah dibentuk gitu. Itu apakah dalam perebutan posisi pasti muncul nih pemain-pemain lokal ini lokal players apanya begitu. Nanti tahun 30 sudah terdeteksi itu dan sudah diingatkan ya. Nah, itu menariknya Mas Ivan. Kang Ip ini sebagai sejarawan juga menarik karena saya membaca dari beberapa biografi yang ditulis oleh Kang Ip, ada satu kekhasan dari Kang Ip. Kita nanti mendiskusikan kekhasannya. Salah satu biografi yang ditulis oleh Kang Ip adalah, ini saya ambil ya, tentang Kiai Ilyas Ruhyat. Ya. Ini bukunya, mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, bisa mencarinya di marketplace ya. Masih ada, insya Allah masih ada di marketplace ya. Ini dan Kiai Ilyas Ruhyat, saya teringat satu pasase ya di dalam buku ini yang Kang Ip menggambarkan ketika Kiai Ilyas ini berpidato. Oh ya. Tahun 92 di Parkir Timur. Di Parkir Timur Senayan. Waktu itu ada apa namanya? Rapat Akbar. Rapat Akbar, istilah Rapat Akbar yang sebenarnya digerakkan oleh Gus Dur. Ya. Dan para pengamat dan media pada saat itu menginterpretasikan Rapat Akbar ini adalah salah satu bentuk perlawanan Gus Dur terhadap pemerintah Orde Baru lewat mobilisasi massa. Karena udah jelas Gus Dur massanya banyak. Oke. Di situ Kiai Ilyas berpidato yang digambarkan Kang Iip dengan pidato bergaya seperti dai. Seperti ngaji kitab di pesantren, tapi di tengah ribuan 500.000 orang dan di Jakarta, di ibu kota. Dan satu lagi dengan aksen Sunda, betul, yang khas. Di tengah, mungkin Kang Ip ingin menggambarkan di tengah Javanese dominated ya, betul. Di tengah dominasi Jawa, baik di dalam pemerintahan maupun di dalam Nahdlatul Ulama sendiri. Menarik. Tolong ceritakan lebih detail soal itu, Kang Ip. Karena itu menurut saya Kang Ip menemukan satu momentum yang paling transformatif dalam hidup Kiai Ilyas Ruhyat. Baik Mas Ivan. Salah satu yang membuat kita bangga ya ber-NU dan saya juga bersemangat meneliti sejarah NU. NU ini pada dasarnya menghargai keragaman, keberagaman gitu. Kebinekaan gitu. Dan ini yang harus terus dijaga ya. Ketika NU-nya makin homogen, ini kayaknya sudah bukan NU lagi. Iya. Sudah berhenti sebagai organisasi. Betul. Kalau Indonesia sudah tidak bineka, sudah bukan lagi Indonesia kan begitu. NU kan sebagai presentasi dari keindonesiaan gitu. Antara lain itu ada kiai dari Sunda yang tidak pernah ngaji di Jawa. Bahkan juga tidak pernah ke ngaji di Mekah, bisa jadi Rois Am. Itu kan bukti bahwa NU ini satu organisasi modern, terbuka, apa istilahnya, merit system. Itu. Siapapun yang capable, yang dibuktikan oleh waktu, memenuhi persyaratan, dia bisa jadi apapun di NU gitu. Jadi saya ini ceritanya suatu ketika saya masih tinggal di Jogja, didatangi langsung oleh Kang Acep Jamjam. Katanya, Ip, tolong tuliskan biografi Apih ya menyebutnya. Karena sebelumnya ada tim yang sudah mengambil foto-foto dan sebagainya, tapi nggak jadi. Gitu, ya. Saya nanya simpel, baik Kang Acep, harus ada apa di buku itu? Ini pakai bahasa Sunda ya supaya saya mengenang pertemuan dengan Kang Acep di Malioboro. Pokoknya mah Ip cenah aya NU-an. Sebentar, nanti tolong dikasih subtitle ya. Oke, lanjut. Aya NU-an, ada NU-nya. Aya pesantrenan, ada pesantrennya. Dan aya Sundaan. Ada Sundanya.
Tiga itu yang diminta oleh Kang Acep. Bahkan saya ingat ya, uang muka buat saya riset itu diberikan langsung oleh Ibu Nyai, Ibu Dedeh itu dikasihkan. Iya cenah kangge ngawitan untuk memulai begitu. Gitu. Jadi jangan malu-malu ya, karena teman-teman juga meneliti ini kan butuh biaya, betul untuk ke Jakarta. Iya kalau di NU masih bisa menginap. Terbasuki mau mobil. Iya. Kalau tidak kan harus di hotel ya. Itu. Nah, ini singkat cerita, jalan Mas Ivan, waktu itu saya sangat diuntungkan. Waktu itu Delper belum ada, kemudian NIOD juga belum muncul. Waktu itu diuntungkan saya oleh penelitiannya John Douglas. John Douglas itu membuat proyek memuat semua berita politik dari tahun 1990 sampai 2002. Jadi 12 tahun. Semua berita politik itu ada. Di situs namanya Apa Kabar Net, ya, Indopubs dulu itu. Sekarang sudah tidak bisa diakses, sudah habis proyeknya. Langganannya Indonesia Anis itu. Ya, nah saya kira-kira mendownload file tentang Kiai Ilyas dari situs itu 500-an file. Sangat membantu. 500-an artikel. Iya, tentang Kiai Ilyas itu, yang menyebut nama. Itu saya bolak-balik itu. Memasukkan Ilyas Uhiyat Ilyas, itu beda hasilnya. Jadi itu nantilah butuh satu sesi lah untuk menjelaskan bagaimana mencari data ya di internet. Singkat cerita, saya sudah punya 500 file tentang Kiai Ilyas, dan salah satu tabu di dalam menulis biografi, baik untuk artikel maupun untuk buku, jangan pernah menanyakan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh wartawan atau peneliti lain. Itu kalau bahasanya Pak Yusril itu pertanyaan bodoh kan. Itu kalau sidang skripsi zaman saya dulu mahasiswa pasti dibantai mengujinya kalau ada pertanyaan begitu. Iya, betul. Nah, jadi pelajari apa yang sudah ditanyakan oleh peneliti dan wartawan lain, lalu tanyakanlah hal-hal yang belum ditanyakan. Nah, misalnya ketika saya punya kesempatan wawancara langsung ke beliau, itu yang saya tanyakan. Jadi saya membayangkan ya Kiai manusia, ada masalah juga. Jadi saya tanyakan, Bapak kalau curhat ke siapa? Lalu ini saya kalau ada masalah, saya biasanya berdiskusi dengan Pak Ishak Solih, itu saudaranya, lebih tua sedikit dari Kiai Ilyas. Lalu saya temui beliau, kata Kiai Ilyas kalau ada apa-apa curhatnya ke Bapak. Oh iya betul. Banyak katanya. Nanti saya catatkan ya. Jadi saya senang sekali Pak Ishak Solih kemudian mencatatkan ada sekitar 4 halaman gitu. Apa saja yang pernah didiskusikan dari soal keluarga, soal sekolah, dan lain-lain. Nah, tapi itu kan hal yang sangat personal. Jadi Mas Ivan, saya itu sangat beruntung ketika menulis biografi Kiai Ilyas. Saya tulis mungkin 1 tahun lebih ya. Sangat beruntung karena dokumen Kiai Ilyas baik online maupun offline itu sangat melimpah. Beliau itu menyimpan sekitar 50 blok note ya, wadah itu, yang wadah buku, kit itu, kit seminar, kit muktama itu ada sekitar 50. Ada yang berupa plastik, ada yang kulit dan macam-macam. Terus saya buka semuanya satu persatu, bahkan beliau melihat langsung ya. Ketika saya menyampaikan, Pak Kiai, ini banyak debu. Enggak katanya. Saya senang lihat kamu kerja. Jadi saya buka. Karena kata anak-anaknya, ini kami saja nggak boleh katanya menyentuh itu. Jadi baru Kang Ip katanya yang boleh membuka itu. Jadi mulai dari foto-foto kegiatan Ibnu, kemudian ya mengikuti Munas Ibnu di Malang itu tahun 55. Kemudian kalau kartu peserta itu mulai utama 1979 di Semarang. Itu masih tersimpan itu tanda pesertanya. Itu selengkap itu Mas Ivan. Kemudian hal-hal yang sangat personal, saya sangat beruntung karena Ibu Dedeh Fuadah itu seperti Siti Aisyah buat Nabi Muhammad. Dia ingat dari mulai pertemuan pertama, kapan itu pertemuan pertama, ketika jadi tokoh Ibnu lalu berpidato gitu di pesantrennya Ibu Nyai ini. Nah, sejak itulah pandangan pertamanya. Itu sampai sedetil itu Mas Ivan. Sampai
anak pertama lahir, dua tuh sampai kuliah dan sebagainya itu detail sekali. Sehingga saya mendapat data yang sangat melimpah, dan prinsip kita dalam menulis biografi, semakin banyak data, semakin mudah kita menulis gitu, dan terutama nanti membantu sekali dalam membingkai, memframing si tokoh ini di dalam tadi mengkompromikan antara apa yang diinginkan oleh Kang Acep Jamjam dan apa yang saya dapatkan dari data ini. Di mana Ki Ilyas ini? Jadi misalnya salah satu yang ingin saya tonjolkan, karena dalam konteks ke-NU-an, Ki Ilyas adalah satu-satunya Rois Am yang menjadikan orang NU presiden. Itu. Misalnya ya, itu framing itu seperti itu. Karena apa? Datanya ada, faktanya ada, itu seperti itu. Nah, kalau misalnya di dalam konteks kepesantrenan, Ki Ilyas adalah kiai yang hanya mengaji kepada ayahnya, begitu. Tetapi sangat otoritatif di dalam mengkaji beberapa kitab, sehingga dipercaya menjadi Rois Suriah dari tingkat kabupaten, provinsi, dan kemudian nasional. Gitu. Fenomena juga ya di kalangan pesantren. Nah, kemudian dalam konteks kesundaan, siapapun yang mendengarkan ceramahnya Ki Ilyas sudah pasti ini Kiai Sunda. Gitu. Makanya beliau di mana-mana disebut ajengan. Ajengan Ilyas. Gitu. Karena nggak hilang sama sekali. Nah, itu tidak perlu dihilangkan. Gitu. Dan itu jadi identitas primordial yang memperkuat ya si tokoh itu. Betul. Sehingga ketika Ki Ilyas disebut sebagai ajengan santun, kesantunan ini dari mana? Apakah dari Ihya Ulumuddin yang beliau dalami sehingga disebut Ihya berjalan, atau dari sopan santun Sunda yang Somea Hadekasemah dan lain-lain? Maka saya anggap ini gabungan antara pengejawantahan kitab kuning dan implementasi budaya Sunda. Gitu. Oke. Itu ada manifesting di dalam dalam sosoknya Kiai Ilyas ya. Iya. Karena tidak bisa sepenuhnya diklaim wah itu karena beliau sangat mendalami Ihya. Karena ada juga kiai yang ngaji Ihya tapi suka marah-marah. Kan masih ada gitu bisa kita temukan. Nah, kalau Ki Ilyas ini kan kita sebagai peneliti itu katanya harus curiga ya Mas. Harus hermeneutics of suspicion harus mengembangkan. Betul. Apa benar sih nggak pernah marah kan gitu. Itu saya tanyakan. Yang bisa menjawab istrinya. Ya kan? Istrinya. Pernah katanya Kang Ip 2 kali. Jadi selama hidupnya itu 2 kali selama puluhan tahun hidup. Iya, selama hidupnya 2 kali. Dan dua-duanya itu gara-gara Kang Acep gitu. Kang Acep memang nakal sekali. Gus. Nih Kang Acep dengerin nih. Kang Acep ketawa pasti. Jadi gara-gara Kang Acep itu. Dan tidak kemudian emosional dan sebagainya, hanya menjewer aja. Itu pun sudah dianggap marah gitu. Dan itu hanya 2 kali itulah selama hidupnya. Oke. Nah, menarik ya dalam sosok Kiai Ilyas seperti yang di frame. Nah, meminjam bahasa Kang Iip sendiri, di frame oleh Kang Iip di dalam buku ini. Nah, tapi sosok tadi penekanan Kang Iip terhadap identitas Sunda ya. Karena itu selain karena permintaan dari keluarga juga memang ketika meneliti Kang Iip juga menemukan itu. Ya, menemukan bahwa bagaimanapun identitas ini adalah bagian dari orang-orang Indonesia ya. Iya, yang tak terpisahkan. Gitu. Saya contohkan bahkan Kang Iip sendiri. Ini saya spill dikit tentang Kang Iip. Ya. Kang Iip ini sebenarnya setengah Sunda dan setengah Brebes. Ya, Jawa. Setengah Jawa. Jadi Kang Iip ini satu kampung dengan saya ternyata di Brebes. Hanya beda desa, itu pun sebenarnya masih satu desa. Desa yang nempel ya? Desa yang nempel sebenarnya. Gitu. Jadi Kang Iip sendiri adalah sosok yang di dalam DNA-nya sudah bercampur ya antara 2 identitas besar di Indonesia. Tapi sepenting itukah Kang Iip? Primordial identity ya. Iya Mas untuk membentuk orang-orang Indonesia hari ini.
Ya, kita harus beruntung masih punya itu. Oke. Dan betapa sangat susahnya identifikasi itu ketika percampurannya sudah sedemikian ruwet ya. Oke. Dan paling tidak itu kan kita semua akan kembali. Kan NU itu salah satu ininya kan bagaimana kita kembali dengan baik-baik gitu kan. Kan kembali itu kan menjadi penting sekali di NU. Nah, soal kampung halaman itu ya ini yang simpel aja, kalau mudik kemana, mau kemana gitu. Itu kan penting. Nah, ketika itu tidak jelas karena ibunya dari mana, ayahnya dari mana, kakeknya juga dari mana, dan dia nggak bisa mudik. Aku mudik kemana ya? Nah, itu kan di sisi itu saja sudah sangat ini. Kalau sisi yang lain Mas Ipan, kan ketika kita berdoa sangat butuh ketika menggunakan bahasa Sunda itu lebih masuk. Gitu. Kita menganggap bahwa Tuhan akan lebih paham kalau pakai bahasa aku sendiri gitu. Itu kan sampai ke hal spiritual kan kita butuh gitu. Ketika itu nggak ada, pakai apa? Gitu. Data-data aja kan gitu. Tidak ada pendalaman istilahnya zaukul Sundawi gitu kan. Ya, itu dapat gitu kan. Itu Gusti gitu kan, itu dapat kita kan kalau pakai bahasa sendiri yang kita sangat kita pahami gitu. Oke. Nah, ini saya ambilkan beberapa bukunya Kang Iip ya. Kebetulan ini ada banyak sekali yang dibawa. Hampir semuanya menulis tentang orang Sunda. Ada tentang Pak Otista. Orang Jakarta bilangnya Otista. Mengenalnya karena nama jalan. Ada Pak Oto Iskandar Dinata. Kemudian ada lagi tentang... Ini orang Banyumas. Ini orang Banyumas kalau ini. Karena yang mendirikan BRI. Yang mendirikan BRI. Fox kredit bank. Iya. Bang Priyayi Purwokerto. Kemudian ini kakeknya Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir. Kiai Haji Muhammad Syatibi. Dari judulnya saja sudah mencerminkan Guru Urang Sadayana. Ya. Artinya guru kami semua. Iya. Oke. Karena semua orang di Sumedang ngaji kepada beliau. Ya. Ini ada buku pertama tentang Pak Oto. Kemudian ada lagi, banyak banget ini, makanya saya sebut di awal tadi sebagai prolific historian ya. Banyak sekali bukunya. Ini berbahasa Sunda, buku ini. Itu tentang Jeng Santrina. Ya, itu tentang pesantren Salafiyah di Jawa Barat. Ahlussunnah wal Jamaah semua, tapi tidak semuanya NU. Tidak semuanya NU. Nah, membahas kok ada di Jawa Barat itu aswaja yang NU dan tidak, nanti di sesi lain Mas Ipan. Panjang. Siap. Ini ditulis dalam bahasa Sunda. Kemudian ini yang sama ini itu ada semacam prequelnya ya, prequel dari buku. Ya, ini yang pertama, itu yang kedua. Suprapto. Tentang sejarah kejaksaan Indonesia. Yang kemudian bisa kita simpulkan ini. Tapi ini nanti sesi lain juga karena Kang Iip mendapat temuan-temuan baru di dalam buku ini ya, ketika menulis tentang Jaksa Agung Suprapto. Ya. Oke. Kemudian ada Ajengan Sukamana, biografinya Kiai Zainal Mustafa. Nah, Mas Ipan, selain jam terbang ya, saya ingin berbagi ya bahwa kata-kata yang kita tuliskan itu bisa menyelesaikan persoalan. Gitu. Misal, jadi kata-kata itu bisa melahirkan pertengkaran dan juga bisa menyelesaikan persoalan. Ketika saya menulis Ajengan Sukamana, Kiai Zainal Mustafa, ini satu liting dengan ayahnya Kiai Ilyas, jadi Kiai Ruhiyat, satu kiai juga, satu pesantren juga di Cilenga, di Singaparna, Tasikmalaya. Pada fase ketika Kiai Zainal Mustafa memutuskan melawan untuk tidak taat kepada permintaan tentara Jepang, atau lebih tepatnya Kenpetai, jadi polisi militernya Jepang, beliau keluar dari NU. Itu yang terekam di publik ya. Nah, saya telusuri. Jadi sebetulnya bukan keluar dari NU, berhenti menjadi pengurus NU. Gitu. Saya pikir ini tindakan yang tepat. Ketika seorang pengurus NU sudah tidak sejalan dengan kebijakan organisasi, ya dia harus berhenti untuk memperjuangkan kepentingannya.
Gitu. Ini kan teladan justru. Nah, ketika saya jelaskan begitu, clear sudah, nggak ada masalah berarti. Begitu. Beliau tidak mau membawa NU diseret seolah-olah mensupport kegiatan perlawanannya kepada Jepang, gitu. Bisa aja nemunya ya. Iya. Jadi nemuan sampai Jadi itu menyelesaikan Mas Ipan. Akhirnya clear begitu. Yang tadinya menuduh, kerja masa Pak berhenti jadi NU? Enggak, jadi pengurus, gitu. Dan kemudian beliau melawan karena tidak ingin nanti melibatkan gurunya yang masih menjadi Suriah NU, juga teman-temannya yang masih menjadi pengurus NU. Toh demikian, ketika Kejana Mustafa melawan tanggal 18 Februari atau tanggal 25 itu pengurus NU tetap ditangkap. Itu dia sudah keluar berhenti ya. Apalagi kalau masih pengurus NU, ini bisa dianggap keputusan organisasi. Iya, itu. Kang Iip, kalau aku ngelihat jenengan sebagai sejarawan ya, aku tuh kadang teringat ada 2 sejarawan Inggris yang beberapa bukunya pernah aku baca. Pertama itu Paul Johnson namanya. Dia juga sangat prolific ya, seperti Kang Iip, membahas banyak tema dalam sejarah Barat ya, terutama sejarah Inggris. Yang kedua ada perempuan yang sepantaran juga dengan Paul Johnson, namanya itu Lady Antonia Fraser. Ya, dia itu salah satu bukunya yang menulis tentang The Six Wives of Henry VIII. Ya. 6 istri Raja Henry ke-8. Gara-gara Raja Henry mau poligami, nggak boleh sama Vatikan, akhirnya dia bikin aliran agama baru ya, yang kemudian kita kenal dengan Anglikan. Dia kemudian memiliki 6 istri. Nah, 2 orang ini sama-sama prolific, ya. Sama-sama sebagian besar karyanya adalah penulisan biografi, dan di dalam kategorisasi, ya, dalam tanda kutip kategorisasi sejarawan, mereka dianggap sebagai popular historian. Ya. Popular historian biasanya adalah gelar ya, yang disematkan kepada para sejarawan yang berada di luar lingkungan akademik. Ya. Saya teringat begini, tahun 2006, ada satu sejarawan senior kita, tidak perlu saya sebutkan namanya, yang kira-kira ngomong begini, biarkan para amatiran itu bekerja. Amatiran itu merujuk kepada sejarawan-sejarawan yang berada di luar circle akademik dia. Gitu. Jadi kalau di mata beliau itu, Kang Iip ini adalah amatiran. Kita berdua ini dianggap amatiran, Kang Iip, karena berada di luar circle akademik mereka. Ya. Tapi sekarang ini, ya, para amatiran ini semakin dihargai. Ya. Karena pertama, karya-karyanya relatif lebih banyak dibaca oleh publik daripada yang tidak amatiran. Ya. Karena posisinya sebagai popular historian tadi ya. Sekarang ada nama baru namanya public historian. Ya, itu terminologi baru ya dalam 15 atau 10 tahun terakhir ini. Orang-orang yang membuat sejarah itu bisa dikonsumsi oleh publik secara luas, tidak hanya oleh kalangan akademik. Itu. Nah, Kang Iip bagi saya ya berada di posisi itu, menjalankan posisinya sebagai public historian dan secara konsisten. Ya, bahkan kalau saya lihat saking terobsesinya Kang Iip menulis apa yang sedang dia tulis, sampai-sampai menjadi no life, nggak punya kehidupan. Iya Mas Ipan. Nah, Kang Iip, saya mau nanya nih, sebagai sejarawan yang banyak menulis soal NU, sebenarnya dokumen apa yang paling dicari oleh para penulis sejarah NU? Pasti ada itu. Ya, mungkin tidak hanya satu ya Mas Ipan, tetapi sejauh ini di antara kami ini bertiga, maksudnya saya, Mas Ayung, dan Kang Dias, itu menemukan satu catatan di dalam situs berbahasa Belanda delper.nl, di bagian majalah itu yang suka memuat berita-berita yang dimuat pada
1 minggu atau 2 minggu, lalu dibikin ininya, resumenya. Nah, pada edisi bulan Maret awal ya, tahun 26, si situs itu atau yang meringkas berita itu menyampaikan peristiwa pendirian NU. Nah, kemudian yang membuat kita tertarik disebutkan, selain undangan yang dibagikan untuk pertemuan itu, ada sebuah buku kecil. Nah, buku kecil yang dibagikan kepada para undangan itu, gitu. Jadi ada undangan dan ada buku kecil. Kita diskusikan ini kira-kira proposal. Untuk apa undangan itu? Pertemuan itu diadakan? Ini maksud dan tujuan, visi, misi dan sebagainya. Itu. Ini tidak pernah disebut oleh para peneliti sejarah NU sebelumnya bahwa ada buku kecil itu. Berarti kalau Ki Abdul Halim mengatakan sekitar 60 undangan yang dia bagikan pada waktu itu menjelang tanggal 31 Januari tahun 26 itu, berarti pernah ada 60 kopi. Ya kan? Nah, saya pikir masih ada, cuma mungkin belum ketemu. Karena memang kecil, buku kecil, buklet gitulah ya. Iya, yang isinya adalah konsep awal dari pertemuan di Kabupaten 31 Januari tahun 26. Itu yang paling kita cari, dan sejauh ini belum kita dapatkan info cluenya belum ada. Itu belum dapat. Tapi itu salah satu yang paling diinginkan, karena itu akan menjelaskan pikiran awal kan dari khususnya Ki Wahab. Kenapa harus ada pertemuan di kabupaten itu? Ayo mari kita ramai cari-cari. Ini bakal jadi game changer nih. Kalau ketemu ini sumber primer ini. Sampai sekarang Kang Ip belum nemu cluenya. Siapa yang megang gitu? Belum ada. Untuk naskah asli belum. Tetapi saya mendapatkan sedikit petunjuk yang menyebutkan sebuah dokumen yang menyebutkan sebagai terjemahan dari dokumen itu. Jadi dokumen itu bertuliskan pegon Jawa, gitu. Kemudian diterjemahkan. Nah, kita kan harus curiga. Pertama dialihkan ke bahasa Melayu. Kemudian posisi si penerjemah ini sebagai siapa, sebagai apa juga kan, itu juga sangat harus kita curigai. Apakah dia tidak melakukan tahrif gitu ya, tidak melakukan penyimpangan dalam penerjemahan. Maka saya belum berani mempublis ini karena bisa sangat kontroversial ya. Itu. Tapi ada cluenya itu, tapi terjemahannya, gitu. Belum ke naskah aslinya. Jadi sepanjang belum didapatkan naskah aslinya, maka kita masih harus mencari. Tapi karena pernah dibuat dan diperkirakan pernah ada 60 kopi, saya yakin ada. Mudah-mudahan ini para keluarga muassis mau membongkar arsip-arsip ya, simbah-simbahnya, simbah buyutnya. Siapa tahu karena ini kecil, nyelip begitu, ketemu, dan itu akan menambah bobot penulisan sejarah NU. Betul, itu sumber primer yang sangat berharga. Beberapa tahun lalu saya membaca satu artikel panjang. Judulnya itu Historian as Detective, sejarawan sebagai detektif. Nah ini Kang Iip dan dua orang lain ini, Dias dan Ayung, saat ini sedang berlaku sebagai detektif yang mencari sumber primer. Jadi nggak kalah sama Sherlock Holmes. Betul. Saya cuma bisa mengucapkan selamat bekerja, Bung. Kita itu memang kalau membandingkan sama cara kerjanya gitu, cuma kan modusnya yang berbeda. Tapi cara kerjanya mencari sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada puluhan tahun silam gitu kan sama, sebetulnya prinsipnya sama gitu. Dan yang dibutuhkan adalah ketekunan, kehati-hatian, kecermatan untuk membandingkan, kritisisme itu yang kemudian akan menyelamatkan tulisan yang kita tampilkan atau terpleset gitu pada jumping to conclusion, gitu. Itu yang bahaya dalam menulis sejarah. Oke, nanti kalau udah ketemu nama belakang sampean harus ganti Iip Holmes. Kang Iip, gini. Selain itu ya, saya mendengar juga
Anda sekarang ini menjadi dosen tamu di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung. Mengajar mata kuliah Pemikiran Politik Sunda. Ya, betul. Menarik sekali, Pemikiran Politik Sunda. Saya tidak tahu apakah di UGM atau di kampus-kampus Jawa Tengah dan Jawa Timur ada mata kuliah Pemikiran Politik Jawa misalnya ya. Tapi kalau di jurusan filsafat mulai ada filsafat-filsafat di jurusan filsafat UI misalnya ada mata kuliah filsafat Hindu ya, yang lebih banyak ngambil dari filsafat di Bali. Ada filsafat Jawa juga, STF Driarkara juga ada. Tapi pemikiran politik Sunda ini mungkin bagi saya adalah something new. Apa yang dibahas di mata kuliah itu? Memang ada juga perdebatan ya tentang apa yang harus disampaikan. Saya karena di dalam konteks Sunda, fokus riset saya itu adalah Sunda modern. Awal abad 20. Jadi dari tahun 1900 ke atas ya. Kalau yang ke belakang nanti hubungannya dengan naskah itu silahkan kawan-kawan filolog yang tampil di situ. Saya lebih ke saya ingin menjawab bagaimana orang Sunda menjadi modern. Karena orang Sunda ini adalah proyek pertama modernisasi Hindia Belanda kolonial, setelah diserahkan dari VOC ya, VOC dari Mataram kan gitu. Jadi sekolah lebih awal di Jawa Barat, kemudian misalnya perguruan tinggi juga di Jawa Barat, nanti tahun 21 ada THS, sebelumnya Stovia juga di Batavia, itu kan masuk Jawa Barat juga, West Java juga gitu. Jadi privilege-nya banyak gitu. Nah, bagaimana orang Sunda merespon itu gitu. Jadi kata politik di dalam pemikiran politik Sunda itu politik modern, gitu. Yang politik yang dipahami hari ini. Karena saya bilang mata kuliah ini harus mengantarkan minimal mahasiswanya jadi pengamat politik untuk konteks Jawa Barat, konteks Sunda. Tahu gitu. Kalau terlalu jauh ke belakang nanti tidak kontekstual. Minimal kalau pilkada tampil lah ya. Betul. Mau saya itu. Nah, jadi saya mengambil dari awal. Sehingga saya perkenalkan dengan entitas politik, mulai Paguyuban Pasundan, kemudian Sekarukun, Pasundan Istri, lalu Angkatan Muda Siliwangi, dan lain-lain. Sehingga langsung hubungan dengan organisasi politik yang pernah ada di Jawa Barat, juga tokoh-tokohnya. Pemikirannya seperti apa, misalnya pendiri Paguyuban Pasundan, ada Dayang Kanduan Ardiwinata, lalu ada Bupati Bandung Wiranata Kusuma. Karena saya santri ya Mas Ivan, saya suka menyampaikan kalau kalian ingin jadi pejabat, birokrat, maka kalian harus bertawassul kepada Wiranata Kusuma kelima. Karena dia menjadi bupati dari tahun 12 sampai tahun 1945, lama sekali dan sukses. Gambaran orang Sunda tentang bupati yang jujur, adil, berbudaya dan beragama itu ada pada di Wiranata Kusuma. Gitu. Islamnya kuat, dia khutbah di Masjid Agung, menulis sejarah Kanjeng Nabi, menulis tentang tasawuf, menulis tentang demokrasi. Jadi komplit sekali. Tetapi kalau ingin menjadi anggota dewan atau parlemen yang berwibawa, suaranya didengar rakyat, maka harus tawasulnya ke Oto Iskandar Dinata. Si Jalak Harupat. Yang kalau debat itu tidak pernah kalah. Karena dia punya tenaga ahli yang sebelum dia berpidato itu mengkaji orang Belanda akan ngomong apa. Gitu. Kenapa Oto bisa mempunyai bahan sehebat itu? Karena tenaga ahlinya namanya Juanda Kartawijaya. Ya kalau TA-nya sekelas Juanda, selesai lah urusan kan gitu. Dia menteri maraton, menteri semua urusan kan. Sebelum Pak Luhut dulu ada Juanda. Bedanya Juanda pernah jadi Perdana Menteri, Pak Luhut cuma nggak ada nama jabatannya aja Perdana Menteri. Itu, jadi kemudian saya sampaikan pemikiran politik Sunda. Jadi yang dibahas itu adalah Sunda yang pertama, yang kedua politiknya, dan yang ketiga politisi, berarti yang dibahas ya. Dan yang ketiga adalah yang berpikir.
Jadi kalau politisi Sunda yang nggak berpikir nggak kita bahas gitu. Bilang. Jadi hanya sebagai epigon dari tokoh-tokoh lain, ya sudahlah, itu dia epigon lah, sehebat apapun dia orangnya si A, orangnya si B kan. Ya yang muncul dengan pemikiran sendiri itu kita kaji sama-sama gitu. Lalu politik itu kan seni untuk mewujudkan keinginan ya, cita-cita gitu. Salah satu tujuan berpolitik adalah terlibat di dalam penyelenggaraan negara. Tetapi puncak dari politik itu adalah mendirikan negara, Mas Ivan. Betul. Puncaknya kan gitu. Nah, orang Sunda punya pengalaman itu, Mas Ivan, karena pernah ada negara Pasundan, ya. 2 tahun setengah itu bisa disebut sebagai negara berdaulat karena apa? Punya pemimpinnya, wali negara, ada pemerintahannya yang dipimpin oleh Perdana Menteri, ada parlemennya, 100 anggota yang dipilih dan sangat heterogen, ada perwakilan Arab, Cina, Belanda juga, kemudian ada undang-undang dasarnya. Ada konstitusinya. Gitu. Ada konstitusinya, ada rakyatnya, dan ada pembangunan yang berjalan. Karena ada buku 1 tahun Negara Pasundan yang menjelaskan misalnya sudah dibangun 200 km aspal, gitu, sudah diresmikan bendungan dan lain-lain. Tapi imajinasi, puncak tertinggi dari imajinasi tentang politik tadi dalam bentuk negara, kan tumpas ya. Betul. Ya, di kalangan orang Sunda tumpas. Karena ada imajinasi yang lebih besar. Atau ada grand narasi yang lebih grand. Namanya NKRI. Namanya ide bernama Indonesia. Ya. Bagaimana respon orang Sunda terhadap ide yang lebih besar itu? Ada satu pertanyaan yang selalu saya sampaikan kepada para sejarawan senior ya. Misalnya pernah saya sampaikan ke Pak Asfi, pernah juga ke Pak Fahri Ali gitu. Sampai kapan NKRI bisa bertahan gitu? Ya, persis. Pak Asfi waktu itu tidak bisa menjawab, tapi saya ingin menyampaikan jawabannya Azumadi Azraib katanya. Gitu. Jadi kata almarhum Pak Azra, justru yang dia jelaskan itu kenapa ada Indonesia, kenapa ada bisa jadi suku-suku etnik yang sangat beragam itu kok bisa menjadi satu. Kata Pak Azra, hanya satu kata yang bisa menjawab itu. Miracle. Nah, pertanyaan kita, kalau miracle kan berarti udah nggak ada diskusi dong. Nah, iya. Nah, keajaiban ini bisa bertahan sampai kapan gitu. Nah, maka penting sekali menjaga keragaman, kemudian kebinekaan itu, karena begitu itu hilang, ini mungkin miracle itu tidak lagi menjadi keajaiban gitu, tidak menjadi. Ya sepanjang kita bisa menjaga itu, mungkin akan terus panjang usianya. Nah, saya senang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama karena menurut saya ya, selain militer, dalam konsep Orde Baru dulu yang dibagi kemana-mana seluruh Indonesia untuk menjaga persatuan itu, saya pikir NU melakukan hal yang sama, gitu. Nah, sepanjang sejarahnya NU bisa dipimpin oleh Rois Am yang bukan Jawa, pernah pejabat Rois Am juga orang Sulawesi Selatan yang tidak ngaji ke Jawa, gitu. Ketua umum terlamanya juga bukan orang Jawa. Ya, walaupun santri di Gontor gitu, bukan pesantren NU kan gitu. Itu menunjukkan NU bisa memperlama keajaiban ini, Mas Ivan. Gitu. Nah, menurut saya, harapan saya itu tetap di 102 Hijriah ini dan 99 Masehi ini, NU tetap bisa menjaga keajaiban ini, tetap miracle, tetap ajaib gitu, supaya NKRI tetap ada. Cuman saya ingin minta izin nih, Mas Ivan. Gak usah izin lagi, ngomong aja. Kita kan seperti militer, bukan militer. Bagi kami yang bukan Jawa, kalau boleh gitu, kami ingin memulai pakai jargonnya NKRI harga hidup. Oke, kenapa itu, Kang? Ya, karena maknanya? Kalau mati tidak ada lagi dong apa yang diperjuangkan gitu. Jadi harga hidup supaya ya kita lebih menghargai kehidupan. Dan program
NU yang sekarang digaungkan semuanya soal kehidupan, memperbaiki kehidupan. Ya. Gitu. Maka ya silahkan yang memakai jargon itu, tapi kalau kami memakai jargon NKRI harga hidup, mohon diperbolehkan juga. Gitu. Iya, nggak masalah. Gitu aja Mas Ivan. Kan jargon NKRI harga mati toh tidak diatur dalam konstitusi juga. Betul, betul. Tapi ini, Kang, imajinasi tentang Indonesia itu kan pasti berbeda di antara beragam suku bangsa di Indonesia. Imajinasi saya misalnya yang orang Jawa Tengah bagian barat, ya kan, mungkin berbeda imajinasinya dengan orang-orang yang tinggal di Jawa Tengah pedalaman. Ya. Apalagi di Madura sana, apalagi di Bali, ya. Apalagi yang di Aceh juga, apalagi yang di Papua juga punya imajinasi yang berbeda tentang Indonesia. Orang Sunda saya kira juga punya imajinasi yang sangat berbeda melihat Indonesia. Ada faktor historis yang dari orang Jawa ya. Saya bandingkan misalnya dengan orang Jawa. Ada faktor historis yang membuat mereka mengimajinasikan Indonesia sebagai sesuatu yang berbeda. Apa menurut Anda, Kang? Salah satu yang saya kaji ya di dalam mata kuliah itu adalah sejak kapan secara politik orang Sunda surut di tingkat nasional. Nah, itu. Kalau yang sejauh yang saya temukan, ya sejak negara Pasundan bubar, Mas Ivan. Karena begini, Mas Ivan. Di dalam negara Pasundan itu adalah orang-orang Sunda yang dimodernkan oleh Belanda secara maksimal lah. Kalau saya sebut kelas 1 kan kayaknya ada kelas kita gitu. Tapi yang terbaik, Mas Ivan. Misalnya, yang terlibat di situ adalah terlepas dari sikap politiknya ya. Misalnya Musa Kartalegawa, itu adalah salah satu bupati terbaik di Hindia Belanda. Tahun 36 itu ada laporan dia sebagai bupati terbaik gitu. Makanya dia mendapatkan gelar Raden Adipati Arya. Nah, tidak semua bupati punya itu. Gitu. Kemudian Wiranata Kusuma yang bersedia menjadi itu. Lalu ketua umum salah sekarang ya, kalau dulu Hop Bestur, Voorzitter Hop Bestur Paguyuban Pasundan, ketua umum Paguyuban Pasundan juga di situ. Kemudian Mas Ipan mungkin kaget, salah satu perdana menteri negara Pasundan adalah Anwar Cokroaminoto. Nah, itu menunjukkan bahwa semuanya orang penting, yang terbaik, gitu. Saya tidak membagikan soal kelas itu ya Mas Ipan, bukan dalam maksud itu. Nah, yang tidak di negara Pasundan ini kemudian hijrah ke Jogja. Gitu. Setelah negara Pasundan bubar, yang ini habis. Generasi yang terbaik, modernize tadi terbaik, ya. Ini habis. Nah, kemudian yang ikut hijrah ke Jogja menempati kursi-kursi kepemimpinan Indonesia. Begitu. Sehingga ketika ada pertanyaan dari gugatan dari anak-anak muda Sunda, kenapa kalau Menteri Sunda jadi pejabat tidak mengajak, gitu kan? Nah, kan istilah dijabarkan itu kemudian aja zaman Pak Yogi SM kan. Sebelumnya tidak ada gitu. Misalnya Pak Juanda tuh bawa siapa, Pak Irman bawa siapa, nggak ada. Ya karena pemimpin-pemimpin masanya ada di negara Pasundan itu, yang kemudian secara politik itu disingkirkan. Gitu. Jadi ya itu problemnya. Jadi saya bilang kalau mau lagi melihat politik Sunda yang lebih bergairah gitu, yang melibatkan massa yang lebih rasional, yang lebih kuat, ya harus melihat itu. Siapa yang hilang ini? Kelompok mana saja? Ini masih sangat awas ya kajian saya, tapi saya menemukan clue itu sehingga nanti kita bisa mengetahui ini yang hilang. Maka secara istilah lah gitu. Saya menyebut telah terjadi elite cleansing. Gitu. Gini, yang menariknya begini, kan ada elite pada saat yang hampir bersamaan dengan elite cleansing tadi yang saya katakan terhadap elit-elit Sunda, juga ada elite cleansing di daerah lain. Ya. Tapi lebih kepada elite cleansing yang sebenarnya tidak terlalu modernized. Karena elit ini elit tradisional. Yang dibersihkan lewat revolusi sosial di Sumatera Timur dan di daerah
kita Brebes, Tegal, Pemalang ya, pemberontakan peristiwa 3 daerah. Tapi di Sunda ini kan tidak bersihkan langsung oleh arus revolusi. Ada keputusan politik, Mas Ivan. Oke. Ada keputusan politik, ada akibatnya. Oke. Tapi suratnya itu masih kita cari. Oh, belum ketemu sumber primernya. Ini salah satu dokumen yang paling dicari. Ada 2 dong PR-nya sampai anaknya. Jadi bahasa mudahnya begini. Siapapun yang pernah terlibat di dalam negara Pasundan tidak boleh lagi menginjak gedung sate. Ada pamali begitu. Bukan, ini tidak boleh terlibat dalam pemerintahan. Ini keputusan politik. Resmi. Nomor suratnya ada, cuma suratnya belum pernah. Nomor suratnya Anda dapatkan? Ada tercatat. Ada dokumen yang mencatat. Nomor surat sekian, dan yang melarang semua yang terlibat negara Pasundan untuk ikut di dalam melanjutkan pemerintahan. Nah, sebetulnya ini menyalahi perjanjian, Mas Ivan, begitu. Karena ketika negara Pasundan bubar, semuanya akan diajak kan begitu. Tapi kan selalu begitu, the winner takes all. Gitu, ya. Tapi kan kemudian begini, Kang Ip, ini menarik. Saya nggak tahu ini penyebabnya apa. Tapi di tahun 50-an, tahun 60-an, bahkan mungkin sampai di zamannya Ali Alatas ya. Banyak sekali diplomat ulung kita dan diplomat hebat kita yang berasal dari Sunda. Saya dulu pernah meminta salah satu penulis saya di kantor saya dulu untuk membuat semacam serial diplomat Sunda. Itu apa, Kang? Sementara sebagian elit itu cleansed ya, dibersihkan. Ada elit-elit baru dari orang-orang Sunda yang sebagian besar mengisi posisi-posisi penting di dalam diplomasi di Kementerian Luar Negeri. Itu semacam DNA-nya orang Sunda, Mas Ivan. Yang tidak suka konflik. Itu DNA-nya memang. Iya. Nah, saya ingin mengaitkan 2 tokoh dan tadi dengan posisi tadi itu. Dengan DNA semacam itu, orang Sunda itu cenderung bisa diterima oleh siapapun. Nah, makanya cocok jadi diplomat. Nah, saya ingin mengambil 2 tokoh. Pertama adalah Perdana Menteri Juanda. Ketika Bung Karno pusing 7 keliling karena setiap 3 bulan ganti menteri, dan akibatnya pembangunan tidak berjalan, sementara pemberontakan di daerah juga di mana-mana kan gitu. Nah, akhirnya dipilihlah Juanda. Itu atribusinya itu partai loss, tidak berpartai. Kenapa Juanda diterima sebagai Perdana Menteri yang efektif selama 2 tahun lebih dan melahirkan deklarasi Juanda? Itu karena alasannya adalah tidak ada alasan untuk menolak. Mungkin bukan yang terbaik, bukan pilihan partai segala macam. Justru karena dia ini tidak berpartai, gitu. Justru dia bisa diterima di tengah friksi partai yang sangat kencang, gitu. Jadi alasannya adalah tidak ada alasan untuk menolak, sehingga berjalanlah itu. Nah, saya ingin bandingkan posisi yang sama atau kejadian yang sama dialami oleh Ki Ilyas Suryat di Lampung, ketika friksi yang sangat kuat, gitu ya, antara berbagai kubu yang ada waktu itu, lalu muncullah beliau atas dasar pemilihan 10 Rois Suryah yang tersisa. Kan Pak Ud kemudian tidak memilih, Pak Sehal juga tidak memilih. Nah, itu 6 orang memilih Ki Ilyas gitu. Mungkin beliau dibanding tokoh NU yang lain bukan yang paling alim, tetapi tidak ada alasan untuk menolak. Dan bisa diterima juga oleh gengnya Idam Holik. Jadi Isam harus sudah menjabat, beliau sudah menjabat. Isam harus pemimpin pesantren. Cipasat pesantren terbesar di Jawa Barat, salah satu terbesar waktu itu di Jawa Barat. Jadi tidak ada alasan menolak, dan terbukti beliau adalah Isam yang paling efektif mengelola kepemimpinan di PBNU karena jaraknya yang paling dekat dibanding Isam sebelumnya, sehingga dari Tasikmalaya ke Jakarta itu tidak sejauh dari Surabaya ke Jakarta, sehingga Ki Ilyas setiap hari tertentu itu pasti ada di Jakarta, ada di PBNU. Gitu.
Nah, gini Kang Ip. Jar Basuki mau peo. Iya. Ya. Ya betul. Bagaimanapun juga ini pepatah lama yang abadi sebenarnya. Anda menuliskan sebagai sejarawan partikelir ya. Iya, betul. Yang kadang-kadang harus membiayai self funding. Membiayai diri Anda sendiri ketika melakukan riset. Padahal riset itu kita tahu semua itu butuh biaya yang banyak. Riset sejarah juga butuh biaya yang banyak. Misalnya jalan dari Bandung ke Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, ke Perpustakaan Nasional, itu kan butuh beo, mau beo. Mengakali ini bagaimana? Ya, Mas Ivan. Kang Ip. Dalam pelatihan penulisan, saya selalu menyampaikan prinsip penting ya buat penulis. Apakah menjadi penulis bisa hidup? Saya akan menjawab bisa. Gitu. Kan sampai sekarang saya hidup. Apakah menjadi penulis bisa kaya? Saya jawab dengan tegas tidak. Kalau mau kaya silahkan jadi pedagang. Gitu. Karena sekarang yang kaya itu hanyalah pedagang. Betul. Dalam berpolitik pun yang sukses itu yang berdagang jabatan, berdagang kebijakan dan lain-lain kan gitu. Pedagang lah yang bisa kaya. Kalau untuk cukup ya. Nah sekarang tinggal tujuannya apa? Gitu. Kalau tujuannya kaya raya ya jangan jadi penulis, jadilah pedagang apa saja yang bisa dijual. Tapi kalau tujuannya tadi mempengaruhi opini, kemudian sebagai dosen saya punya kewajiban membuat buku ajar karena belum ada buku ajar pemikiran politik Sunda, ya itu. Nah, saya memilih jalan itu. Nah, naskah terakhir yang tadi kita bicarakan tentang sejarah NU di awal abad ke-20, kapan akan terbit itu? Keinginan saya buku itu bisa terbit bertepatan dengan 1 abad NU versi Masehi. Kalau mendapatkan dukungan riset lebih lanjut ya, begitu. Kalau harus saya tadi self funding gitu seperti kata Mas Ivan ya. Abot bos. Tidak ada kewajiban saya untuk terbit pada tanggal itu, gitu. Tidak ada hak publik juga untuk menuntut itu kan. Nah kecuali ini menjadi forum yang baik dan kalau ada yang menganggap ini penting lalu mendukung ya saya sangat senang gitu. Berarti itu bisa selesai sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ada 2 poin kunci yang bisa saya tarik dari pembicaraan Kang Ip yang barusan. Satu soal asketisme, asketisme intelektual. Pak Sartono Kartodirjo, almarhum, pada akhir 1970-an atau 1980-an mendorong itu untuk para akademisi Indonesia. Dia mencontohkan mungkin dirinya, meskipun tidak langsung ya, tapi bagaimana Pak Sartono hidup dengan sangat sederhana sebagai guru besar UGM, sebagai sejarawan yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Tapi perilaku hidupnya sangat asketik. Atau kalau dalam bahasa sufinya salik. Dalam istilah sufinya salik. Nah, tapi asketisme intelektual, apalagi dalam posisi seperti Kang Ip sebagai independent researcher tidak punya institusi resmi yang menaungi, juga harus ada didukung lewat filantropisme, Kang Ip. Bagi saya begitu. Jadi ini 2 hal yang saling berkelindan. Tradisi itu sudah berkembang mungkin di beberapa negara Eropa Barat sejak abad 19 ya. Ya kalau kita mau lebih kagum lagi ke kejayaan ini ya Baghdad ya. Kejayaan Baghdad ya. Dan itu negara ya, state yang ditimbang seberat apa tulisannya diganti dengan emas kan gitu. Betul. Itu luar biasa. Atau contoh dari kita Karaeng Patinggaluang di Makassar yang membiayai riset. Dan ya saya percaya pada apa yang dituliskan oleh Kewet Hasyim dan juga dilanjutkan oleh Gus Dur. Kalau untuk PHBI, peringatan Hari Besar Islam itu tidak ada kesulitan. Betul. Gitu.
Dan nomenklaturnya ada, namanya bansos. Tapi kalau untuk riset ini belum ada Mas Ivan. Iya, di Kemensos belum ada nomenklaturnya ini. Jadi ya kita jalani saja. Toh saya sudah sampai sejauh ini dengan bantuan Kiai Imam Aziz dan Kiai Syafiq Aliha. Sudah sampai kepada beberapa novelty. Ini mudah-mudahan ini bisa selesai. Dua sejarawan Inggris yang saya sebutkan tadi, Kang Paul Johnson dan Lady Antonia Fraser, itu dua-duanya berumur di atas 90 tahun. Paul Johnson meninggal 2 tahun lalu kalau tidak salah, di usia 94 tahun. Lady Antonia Fraser masih hidup sampai sekarang. Sekarang umurnya sekitar 92 atau 93 tahun. Mudah-mudahan dalam hal longevity of life, Anda bisa mengikuti Paul Johnson dan makanya saya berkepentingan dengan NKRI Harga Hidup supaya saya lebih banyak berkarya dan meneliti. Iip Dzulkifliyah ya. Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih sudah bersedia hadir di NU Online. Wawancara yang luar biasa. Para pemirsa NU Online, demikian wawancara saya dengan Iip Holmes. Ini beliau punya 2 PR, mencari 2 sumber primer yang paling dicari oleh para penulis sejarah NU, sekaligus paling dicari oleh para penulis sejarah Sunda. Kalau dua-duanya ketemu, kita nanti akan bersama-sama menahbiskan beliau sebagai Iip Holmes. Terima kasih. Sampai jumpa di Menjadi Indonesia berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.